Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian icon dan menu Microsoft Word. Yang pertama, menu Home. Di sini ada paste. Paste berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau cut. Yang kedua, cut berfungsi untuk memotong teks atau objek. Lalu ada copy. Copy berfungsi untuk menggandakan teks atau objek. Ada format painter, berfungsi untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Font berfungsi untuk memilih atau menentukan jenis font. Font size berfungsi untuk menentukan ukuran font. Lalu ada grow font, berfungsi untuk memperbesar huruf secara instan. Shrink font berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Lalu ada clear formatting, berfungsi untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Bold berfungsi untuk menebalkan huruf. Italic berfungsi untuk meminingkan teks. Underline berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks. Strike through berfungsi untuk memberikan coret pada teks. Subscript berfungsi untuk memberikan karakter pemangkatan di bawah. Superscript berfungsi untuk memberi pemangkatan karakter di atas. Lalu ada changes berfungsi untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Lalu ada highlight, berfungsi untuk memberi warna arsiran pada teks. Ada font color, berfungsi untuk memberi warna pada huruf. Lalu ada bullet, berfungsi untuk memberi bullet dan penambah simbol. Numbering berfungsi untuk memberi penomoran. Increase indent berfungsi untuk menggeser indentasi ke kanan. Decrease indent berfungsi untuk menggeser indentasi ke kiri. Sort berfungsi untuk menyortir data. Show paragraph marks berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koleksi paragraf. Align left berfungsi untuk membuat teks rata ke kiri. Center berfungsi untuk membuat teks rata ke tengah. Align text right berfungsi untuk membuat teks rata ke kanan. Justify berfungsi untuk membuat teks rata kiri dan kanan. Line spacing berfungsi untuk mengatur jarak antar baris teks. Shading untuk mengatur warna latar teks. Button border berfungsi untuk memberikan garis tepi pada teks. Find berfungsi untuk mencari kata tertentu berdasarkan input keyword tertentu dalam suatu file. Replace berfungsi untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Select berfungsi untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Kemudian menu insert. Di sini ada cover page, berfungsi untuk menyisipkan sampul halaman yang terformat. Ada blank page berfungsi untuk menyisipkan suatu halaman baru. Ada page break berfungsi untuk memulai halaman selanjutnya pada posisi saat ini. Lalu tabel berfungsi untuk membuat tabel. Picture berfungsi untuk menyisipkan gambar ke dokumen. Clip art berfungsi untuk menyisipkan kasih seni, film atau foto yang telah terformat. Lalu ada Shapes berfungsi untuk membuat bentuk tertentu tanpa harus memakai aplikasi tambahan. Lalu Smart Art berfungsi untuk menampilkan sebuah visualisasi informasi yang akan ditampilkan dalam bentuk gambar sehingga mudah dan cepat dalam pembuatannya. Ada Chart berfungsi untuk membuat diagram. Kemudian Hyperlink berfungsi untuk menambahkan sebuah link untuk sebuah halaman web. Bookmark berfungsi untuk menyisipkan tanda yang dapat dipakai untuk tuju pada dokumen. Lalu ada cross reference berfungsi untuk menyisipkan footnote, caption, cross reference, dan indeks. Ada header berfungsi untuk membuat teks yang selalu muncul pada bagian atas dokumen. Ada footer berfungsi untuk membuat teks yang selalu muncul pada bagian bawah dokumen. Tag number berfungsi untuk menyisipkan nomor halaman ke dokumen. Text box berfungsi untuk menyisipkan kotak teks pada dokumen. Wixpart berfungsi untuk menyisipkan objek yang sering digunakan dengan cepat dan efisien. Word art berfungsi untuk menyisipkan dekorasi tulisan ke dalam dokumen. Drop cap berfungsi untuk menambahkan huruf kapital dalam ukuran di awal paragraf. Lalu ada signature line berfungsi untuk menyisipkan tanda garis tangan pemilik dokumen.
Lalu ada date and time, berfungsi untuk menyisipkan tanggal dan waktu yang aktif pada dokumen yang sedang aktif. Ada objek, berfungsi untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen. Ada equation, berfungsi untuk membuat format matematika. Lalu ada simbol, berfungsi untuk penyisipan simbol-simbol khusus. Menu pack layout. Themes berfungsi untuk mengatur tema. Theme color berfungsi untuk mengubah warna tema. Theme font berfungsi untuk mengubah tulisan tema. Theme effect berfungsi untuk membuat bermacam-macam tema. Margin berfungsi untuk memilih ukuran margin untuk seluruh dokumen. Orientation berfungsi untuk beralih halaman antara layout portrait dan landscape. Size berfungsi untuk memilih ukuran kertas atau bagian yang terpilih. Columns berfungsi untuk men-split teks ke dalam atau lebih kolom. Breaks berfungsi menambah halaman istirahat bagian dan kolom untuk dokumen. Line number berfungsi untuk menambah nomor baris di margin di samping dari setiap baris di dokumen. Hyphenation berfungsi untuk pergantian hyphenation yang memungkinkan kata untuk memisahkan antara baris suku kata. Watermark berfungsi untuk menyisipkan teks di balik isi halaman. Pack color berfungsi untuk membuat halaman berwarna. Pack border berfungsi untuk menambah perubahan perbatasan di sekitar halaman. Indent berfungsi untuk mengatur batas teks. Spacing berfungsi untuk mengatur jarak antar paragraf. Position berfungsi untuk mengatur posisi objek dalam suatu halaman. Bring forward berfungsi memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Send backward berfungsi untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Align berfungsi untuk mengatur posisi objek lepas. Group berfungsi untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Rotate berfungsi untuk memutar dan membalik suatu objek terpilih. Kemudian menu reference. Table of content berfungsi untuk pengelolaan daftar isi. Text berfungsi untuk mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang telah dibuat. Update table berfungsi untuk memperbarui daftar isi. Insert footnote berfungsi untuk menyisipkan catatan kaki. Insert endnote berfungsi untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Next footnote berfungsi untuk memantau footnote dan endnote. Note berfungsi untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Manage source berfungsi untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Style berfungsi untuk memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Bibliografi berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Insert caption berfungsi untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Mark entry berfungsi untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Menu mailing. Envelope berfungsi untuk mencetak amplop. Labels berfungsi untuk membuat dan mencetak label. Start mail merge berfungsi untuk memulai mail merge untuk membuat surat formulir yang berniat untuk dicetak. Select recipient berfungsi untuk memilih daftar orang yang ingin dikirim surat. Lalu bagian picture tools format. Brightness berfungsi untuk mengatur gelap terangnya suatu gambar. Kontras berfungsi untuk mengatur kekontrasan suatu gambar. Crop berfungsi untuk memotong dan memindahkan gambar ke bagian yang diinginkan. Lalu bagian office button. New berfungsi untuk membuat lembar kerja atau slide baru. Open berfungsi untuk membuat dokumen yang pernah disimpan. Save berfungsi untuk menyimpan dokumen dengan nama yang sama. Print berfungsi untuk mencetak dokumen. Close berfungsi untuk menutup lembar kerja. Bagian Quick Access Toolbar. Undo berfungsi untuk membatalkan perintah terakhir. Redo berfungsi untuk memutuskan suatu perintah yang semula diunduh kemudian diulang menjadi jadi dilakukan. New berfungsi untuk membuat lembar kerja atau slide baru. Print Preview berfungsi untuk menampilkan dokumen sebelum dicetak. Lalu, Open berfungsi untuk membuka dokumen yang pernah disimpan.